Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Ilmu Administrasi Publik semester 7A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Tentunya kita sebagai manusia selalu dituntut untuk mengambil sebuah keputusan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk sebuah organisasi atau pekerjaan. Lalu, apa itu sih sebenarnya pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan menurut George R. Terry adalah pemilihan alternatif atau perilaku dari dua atau lebih alternatif. Ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada rumusan persoalan keputusan. Yang kedua, kumpulan informasi. Yang ketiga, alternatif tindakan. Yang keempat, analisis alternatif. Yang kelima, alternatif terbaik. Yang keenam, keputusan dan evaluasi hasilnya. Lalu apa saja kategori dalam pengambilan keputusan? Menurut Supranto tahun 2009 menjelaskan bahwa ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian. Yang kedua, keputusan dalam keadaan ada resiko. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Yang keempat, keputusan dalam keadaan ada konflik. Menurut Usman 2011, metode pengambilan keputusan ada 6. Yang pertama, keputusan yang kurang tanggapan. Yang kedua, keputusan dengan otoritas. Yang ketiga, keputusan minoritas. Yang keempat, keputusan mayoritas. Yang kelima, keputusan konsensus. Dan yang keenam, keputusan bulat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan. Yang pertama, kondisi lingkungan. Yang kedua, genetik. Yang ketiga, belajar. Dan yang keempat, keterampilan menghadapi tugas. Untuk dapat mengukur variabel pengambilan keputusan, menurut Terry 2009 menyatakan faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu fisik, yang kedua emosional, yang ketiga rasional, yang keempat praktikal, yang kelima interpersonal, yang keenam struktural. Ada beberapa faktor yang dianggap sangat mendasari dalam pembuatan keputusan, antara lain keadaan internal organisasi, yang kedua keadaan eksternal organisasi, yang ketiga tersedianya informasi yang diperlukan, yang keempat kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis keputusan. Secara umum, keputusan dibagi kepada 2 jenis, diantaranya yang pertama, keputusan strategis. Setiap organisasi melahirkan berbagai kebijakan atau keputusan organisasi. Kebijakan dan arah organisasi merupakan keputusan strategis. Kebijakan menyita banyak perhatian, terutama bagi para manajer puncak, karena pengaruhnya sangat besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi. Yang kedua, keputusan operasional. Adapun keputusan organisasional menyangkut pengelolaan organisasi sehari-hari. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Ada beberapa ciri-ciri keputusan yang baik. Pertama, setiap keputusan diambil dikomunikasikan dengan jelas kepada orang yang terkena keputusan. Yang kedua, semisal dalam sekolah, kepala sekolah, staf dan personil lainnya berpartisipasi penuh dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, keputusan yang dibuat tidak kaku, harus rasional dan mudah diimplementasikan. Yang keempat, keputusan yang diambil harus diikuti dengan realisasi yang jelas. Yang kelima, keputusan yang telah diambil dan dirasa tidak cocok lagi tidak dipaksakan untuk dilaksanakan, tetapi harus dibuat keputusan pengganti. Masuk ke keputusan intuitif. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring
Dalam hal ini, tidak berarti analisis rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya, antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja, aspek emosional lebih dominan. Pengambilan keputusan intuitif pernah dianggap berada di luar ranah ilmiah analisis. Sekarang di bawah pengawasan di berbagai bidang seperti neurologi, filsafat, kognitif, sains, ilmu sosial, psikologi, dan studi organisasi. Intuitif ini cenderung menghasilkan pengambilan keputusan yang efektif dibanding dengan gaya rasional karena ketidaktepatan dari waktu ke waktu dalam keadaan internal individu dan kapasitas yang terbatas untuk secara akurat mewakili situasi yang asing dalam fantasi. Memutuskan secara intuitif dapat mempercepat keputusan. Secara langsung, manfaat intuisi adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Sederhananya, mengurangi jumlah data yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan mengalami keputusan yang lebih cepat proses pembuatannya. Penggunaan keputusan intuitif ada 8 kondisi di mana individu cenderung menggunakan pembuatan keputusan intuitif. Yang pertama, ketika terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua, ketika hanya terdapat sedikit panduan yang bisa digunakan. Yang ketiga, variabel-variabelnya kurang dapat diprediksi secara ilmiah. Yang keempat, ketika hanya ada sedikit fakta. Yang kelima, ketika fakta yang ada tidak bisa memberikan petunjuk yang jelas. Yang keenam, ketika hanya terdapat sedikit data analitis. Ketujuh, ketika terdapat beberapa solusi alternatif yang masuk akal yang dapat dipilih, di mana setiap solusi memiliki penjelasan yang baik. Kedelapan, ketika waktu yang ada sangat terbatas dan terdapat tekanan untuk membuat keputusan secara tepat. Dari studi lebih dari 2000 manajer melihat situasi tertentu di mana intuisi pembuatan keputusan terbukti paling berguna, termasuk ketika tingkat ketidakpastian yang tinggi keluar, ketika sedikit presiden sebelumnya ada, ketika variabel kurang dapat diprediksi secara ilmiah, ketika fakta terbatas, dan ketika fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Meninjau karakteristik di atas dan mengakui fakta bahwa pengambilan keputusan semakin dipaksa untuk membuat keputusan dalam landscape yang berubah dengan cepat dengan ketidaksempurnaan informasi, dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan lebih cenderung ditempatkan dalam situasi di mana pengambilan keputusan intuitif mungkin merupakan metode pilihan keputusan yang disukai atau optimal. Sifat subjektif dari intuitif ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Di antara kelebihannya adalah sesuatu yang harus segera diputuskan atau waktunya singkat. Kedua, dengan olah rasa yang tinggi, keputusan memberikan kepuasan tinggi. Dan yang ketiga, untuk masalah-masalah kemanusiaan. Adapun kelemahan dalam keputusan intuitif ini di antaranya ada 3. Yang pertama, cenderung kurang korektif. Yang kedua, susah diukur kebenarannya. Yang ketiga, dasar-dasar lainnya sering diabaikan. Jadi, daripada intuisi dianggap sebagai konsep yang terlalu sulit untuk didefinisikan, dalam kaitannya dengan intuitif, pengambilan keputusan dalam organisasi, kita dapat mempertimbangkan bahwa pengambilan keputusan intuitif menarik dari pengetahuan yang tersimpan jauh di dalam bawah sadar. Individu memanfaatkan banyak pengetahuan dalam banyak situasi, tetapi terutama dalam situasi di mana logika atau alasan tidak menunjukkan arah yang harus diambil. Dalam pengambilan keputusan, ada yang disebut dengan keputusan kelompok. Keputusan kelompok ini, menurut Johnson 2013, menyatakan bahwa keputusan kelompok lebih baik dalam suatu organisasi jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara individu, karena proses kelompok menimbulkan proses baru. Artinya di dalam kelompok terdiri dari beberapa orang yang berbeda pemikiran. Ketika berdiskusi tentang suatu hal, maka masing-masing orang akan menimbulkan ide baru yang mungkin saja ide seseorang tersebut belum terpikirkan oleh orang lain. Yang kita alami seringkali ketika orang lain mengungkapkan idenya, kita juga ikut terangsang untuk memunculkan ide baru.
Ada beberapa jenis dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal ini suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi tidak harus seperti itu pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Yang kedua, kelompok informal. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik dari individu dan kelompok. Bentuk dan tertib pengambilan keputusan kelompok. Karena pengambilan keputusan menyusun serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan suatu situasi peramalan dan menyampaikannya kepada sekelompok ahli. Yang kedua, kelompok nominal, di mana rapat kelompok yang terstruktur terdiri dari 7-10 individu duduk berkumpul tetapi tidak berbicara satu sama lainnya. Ada beberapa alasan dalam pembuatan keputusan secara kelompok. Yang pertama, manusia mempunyai keterbatasan secara individu. Keterbatasan ini sering memberikan keputusan yang kurang maksimal dan cenderung hasil keputusan terbawa emosional dari si pembuat keputusan tersebut. Yang kedua, keputusan kelompok dianggap paling ideal karena para pengambil keputusan secara kelompok adalah orang-orang yang akan menjalankan keputusan tersebut. Ada beberapa metode dalam pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, kesepakatan. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Pengambilan keputusan ini menurut Adler dan Rodnan tidak ada yang terbaik, dalam arti tidak ada ukuran-ukuran yang menjelaskan bahwa satu metode lebih unggul dibandingkan metode pengambilan keputusan lainnya. Ada beberapa gaya dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, gaya mengarahkan. Yang kedua, gaya analitis. Yang ketiga, gaya konseptual. Yang keempat, gaya perilaku. Adapun kelebihan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Dalam kelompok terhimpun banyak pengalaman dan pandangan daripada seorang. Banyak alternatif yang muncul karena kelompok mempunyai informasi banyak dalam jumlah dan ragamnya dan dapat mengidentifikasi lebih banyak kemungkinan. Lebih lagi, kelompok itu terdiri dari berbagai keahlian dan latar belakang pengalaman. Yang kedua, keputusan kelompok lebih diterima. Hal ini disebabkan karena keputusan kelompok lebih menelaah banyak pandangan dan pendapat, sehingga keputusannya lebih besar kemungkinan mendapatkan persetujuan lebih banyak orang. Adapun kekurangan dalam pengambilan keputusan kelompok, yang pertama memakan waktu, yang kedua dominasi minoritas, yang ketiga tekanan untuk menyesuaikan, yang keempat tanggung jawab tersamar. Kebanyakan pengambilan keputusan seseorang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya, seperti masalah pribadi, pekerjaan, maupun sosial. Beberapa pokok pemikiran penting tentang pengambilan keputusan yaitu: pertama, pemecahan masalah oleh individu berkenaan dengan penggunaan strategi pencarian alternatif yang relevan. Individu biasanya berusaha meminimalkan hambatan melalui pemilihan strategi di dalam memecahkan masalah. Yang kedua, perilaku pemecahan masalah bersifat adaptif. Individu awalinya dengan pemecahan yang tentatif, mencari informasi, memodifikasi resolusi awal, dan melanjutkan sampai terjadi keseimbangan antara harapan dan relasi hasil. Yang ketiga, betapapun terbatasnya situasi pemecahan masalah, faktor kepribadian dan keinginan individu akan memasuki pilihan strategi, penggunaan informasi, dan keputusan akhir. Pada umumnya, para individu cenderung menggunakan strategi yang sederhana, walau dalam masalah serumit apapun guna mendapatkan penyelesaian yang diinginkan, karena penyelesaian itu dibatasi oleh informasi yang kurang sempurna, waktu dan biaya, keterbatasan pikiran dan tekanan psikologis yang dialami oleh pelaku pengambil keputusan.